Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi lal ju wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi lasyahar. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ternyata kita sudah masuk di hari ke-15. Separuh perjalanan sudah Ramadan kita lalui. Kayaknya hari ini layak kita evaluasi, hitung-hitungan. Seberapa sukses ibadah yang sudah kita tunaikan nih selama 15 hari ini. Dengan cara bagaimana? Coba kira-kira tujuan ibadah puasa yang Allah sebutkan itu la'allakum tattaqun sudah mulai muncul belum nih di dalam diri kita? Benih-benih ketakwaan. So, gambaran takwa itu yang kayak apa? Ya mungkin mestinya sebenarnya kita lebih mampu mengendalikan emosi, tanda orang bertakwa. Orang bertakwa itu jadi dermawan. Orang bertakwa itu lapang dada untuk memaafkan. Nah, ada nggak benih-benih itu di dalam diri kita setelah 15 hari berpuasa di Ramadan ini? Jika ternyata gen buteng, gampang jengkelan, belum bisa memaafkan kesalahan orang, bahkan hati kita juga kayaknya masih cenderung pelit, belum murah hati untuk berbagi dengan yang lain, jangan-jangan puasa kita itu ada problem juga. Karena tadi, ternyata tidak semua orang itu puasanya sukses. Kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju. Berapa banyak nih orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Nah, untuk itulah di kesempatan sore hari ini kita akan bicarakan nih salah satu perkara yang bisa menjadi perusak ibadah puasa kita, yaitu dosa lisan, masih dosa lisan. Kali ini yang kita bahas adalah tentang bohong. Apa? Ya, ini dosa lisan, bohong. Baik, inilah yang akan kita coba kupas di kesempatan sore hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menjaga diri dari dosa yang satu ini. Dan kita berharap nih, ibadah puasa yang sudah kita tunaikan, semoga Allah Ta'ala terima menjadi pemberat timbangan kebajikan kita semua insyaAllah ya. Baik, salawat salam monggotan sakonjo dumateng uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, kalau boleh tanya, Bapak Ibu sudah pernah berbohong? Punaten apa dereng? Ping pinten? Ping pinten? Oke. Baik ya. Kalau begitu saya sekarang bertanya nih. Ketika berbohong, jangan alasannya jenengan apa? Kenapa kok jenengan kok tidak berbohong? Coba. Nah, alasannya jenengan apa? Kok kadang ngapusi, kadang lomboni, ini kan ngopo? Gimana? Keberipun? Alasannya apa? Kok tidak ngapusi kados niku? Oke ya, kita coba, kita inventarisasi. Kita inventarisir ini. Satu nih, di antara orang ada yang berbohong hanya sekedar bercanda, dianggap lucu. Jangan sepelekan, ternyata ini juga termasuk bohong yang nanti bisa merusak agama kita, gitu kan? Merusak keimanan kita. Ini. Ada juga orang yang berbohong sekedar untuk menarik perhatian.
Nek ngomong lempeng, wae orang nganggo ngapus itu rasanya kayak masakan orang nganggo uyah, kurang gurih, sehingga dibumbui dengan kebohongan. Nah, yang paling banyak yang ini, yang nomor 3, berbohong. Kenapa? Menutupi kelemahan dan kesalahan diri. Kenapa? Kalau jujur mengakui kesalahannya, khawatir dimarahin, khawatir kena hukuman, khawatir mungkin ini, itu, dan seterusnya. Padahal sebenarnya kita salah kok ditutupi dengan kebohongan, ini justru semakin memperburuk keadaan. Kenapa? Sing jenenge bohong, kepenake sedela, susahe niku berkepanjangan. Gini apa betul? Kosok wangsulipun jujur niku pahit, gitu kan? Kita berbuat salah tapi mengakui kesalahannya. Pahit apa betul? Pahit. Getir, ning paite getire niku sedela. Setelah itu yang kita rasakan itu adalah ketenangan dan ketentraman. Nah, tapi kebanyakan orang ternyata ketika salah dia lebih suka menutupi diri dengan kebohongan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kadang orang bohong itu apa? Meyakinkan klien, nasabah atau pembeli. Pedagang misalnya, supaya pembeli itu mungkin merasa bahwa harga yang dia tawarkan itu tidak kemahalan, dia pakai sumpah, demi Allah, dia mau wis denyang semene beora tok weken. Padahal jenanu nembe buka rolling door, nembe buka toko begitu kan. Berarti belum ada yang beli, tapi dia sumpah mau wis denyang semene beora di weken. Kenapa dia kondadakan berbohong? Supaya pembeli yakin bahwa harga yang dia beli itu tidak kemahalan. Nah, hati-hati, bohong dalam jual beli nanti juga mencabut keberkahan, gitu kan. Yang ketiga, yang kelima ini, ada juga yang bohong dalam rangka meraih simpati. Apalagi jelang 2024, gitu kan. Orang mungkin hari ini sudah mulai mengumbar janji, nggak peduli nanti terrealisir atau tidak, nggak peduli. Yang penting bisa mendapatkan simpati, gitu kan? Ini. Nah, yang keenam, tidak sedikit juga orang itu berbohong memang dalam rangka memperdaya orang lain. Ini contohnya Mbah Slamet. Sudah dengar kabarnya? Itu Mbah Slamet Tohari alias Tohari dari Dusun Balun, Kecamatan Wanayasa. Ya Allah. Dia mengaku bisa melipat gandakan duit. Sehingga tidak sedikit itu dari luar kota, dari Palembang, dari Sukabumi, setor berapa? 50 juta, 70 juta. Kenapa? Karena dihapusi sama Mbah Slamet. Katanya 50 juta nanti akan digandakan jadi 5 miliar. Masya Allah. Jangan kepengin mboten 50 juta jadi 5 miliar, pengen apa mboten? Kepengin apa mboten? Ya ora kepengin anu ora duwe-duit 50 juta. Gitu. Anu 50 jutane ya ora duwe gitu kan, dadi ora kepengin. Tapi ini keblinger. Lah ini ada orang yang menipu, berbuat bohong demi memperdaya orang lain. Ya kalau cuma sekedar sampai di situ tok, akhirnya orang yang setor nagih karena tidak tahan, wis lah diracun sisan, pateni sisan. 12 orang kemudian dibunuh oleh Mbah Slamet itu tadi. Banjarnegara kaum muslimin, Masya Allah. Sing marakna rasane deg-degan jebul wong Banjarnegara ana sing atine jahat seperti itu. Ini jadi khawatir itu rasanya gitu ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin harusadzakumullah, ini ya yang kita bahas di kesempatan hari ini. Ini alasan mengapa orang itu kok bohong. Ini diantaranya inilah kami kumpulkan setidaknya ada 6 alasan itu. Dan jenengan kinten-kinten bohong anu kepripun? Lah kula sih bohongan nggo ngarang nggo ngeneng-nengi putu kok Ustaz gitu lah. Wong anu putune rewel bae dadine ya tok lomboni gitu kan. Boleh enggak? Boleh enggak? Ngelomboni putu boleh enggak? Enggak boleh, bahkan dampaknya lebih buruk lagi. Jenengan mangke putune niku ngecap, oh jebul mbae tukang apus, ngemben di sekolah dadi wong pinter, wah ditiru. Dadi wong pinter ning tukang apus, oh sidane korupsi, sidane manipulasi dan seterusnya. Sebul sing marahi sinten? Baik, gitu kan. Gitu. Hati-hati itu, jangan sepelekan ya. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin. Yuk kita bahas nih. Saya ingin tunjukkan dengan cepat aja nanti insyaallah 9 dalil yang menunjukkan bahwa
nglomboni bohong kuwi jane dosa gede. Jangan sepelekan. Ya. Karena kadang kita menganggap lah nglomboni urusan sepele be kayak gitu kan. Sehingga kemudian kita menyepelekannya. Ingat, jangan sepelekan dengan ucapan dusta. Kenapa? Dusta, bohong itu dosa besar. Satu nih dalilnya. Ternyata dusta itu penyebab mendapatkan laknat Allah. Coba kita renungi nih surat Ali Imran. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Konteks ayat ini para nabi dan orang beriman itu meminta kepada Allah supaya Allah menimpakan kepada orang yang suka berdusta itu apa? Laknat. Dan apa maknane Allah menimpakan laknat kepada seorang niku maknane nopo? Berarti Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya, Allah menjauhkan rahmatnya, Allah menjauhkan orang itu dari hidayah. Ini makna kalau ada orang kok dilaknat oleh Allah. Ya Allah, berarti Allah marah, Allah murka, Allah menjauhkan dari rahmat, Allah menjauhkan orang itu dari berbagai kebaikan. Makanya ya Allah, jangan sepelekan bohong, karena nanti menjadi sebab seseorang ditimpakan laknat Allah. Ini kalau di dalam surat Ali Imran 61. Bahkan di dalam surat Ad-Dariyat kalimatnya lebih keras lagi. Kutilal khorrasun, terkutuklah orang yang banyak berdusta. Masya Allah. Ini, terkutuklah orang yang banyak berdusta. Ini. Surat Ad-Dariyat. Terkutuk ya berarti nasibnya nanti seperti setan atau iblis. Iblis kan dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Efeknya apa? Ya sudah dijauhkan dari kebaikan, nggak akan ada makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada iblis. Seakan-akan hatinya itu sudah dikunci mati. Ini karena sudah dikutuk. Dan naudzubillah, jangan sampai kita juga ternyata mendapatkan nasib yang sama karena tadi banyak bohong. Kutilal khorosun. Al khorosun itu maksudnya adalah orang yang banyak dusta. Ini kedua. Tiga, layak jika Allah juga mengancam orang yang suka bohong tidak akan dapat hidayah. Padahal kita itu sangat butuh dengan hidayah, ya. Kita butuh hidayah melebihi kebutuhan kita akan makan dan minum. Kita tidak makan dan minum itu masih bisa bertahan, tapi kita tidak dapat hidayah, sekejap saja tidak mendapatkan hidayah dari Allah, hati ini akan mati. Padahal esensi daripada kehidupan itu ada pada hatinya. Nah, ternyata Allah Ta'ala ngendika, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, boten badhe maringi pitedah, tidak akan memberikan petunjuk man kepada orang yang huwa musrifun, adalah dia itu melampaui batas, kadzabun, lagi banyak berdusta. Ternyata orang berdusta itu diancam Allah tidak akan memberi kepadanya hidayah, tidak akan dikasih petunjuk. Ya Allah, rugi banget nih gara-gara kebohongan kita yang kita anggap sepele, ternyata justru menjadi sebab kita terhalang mendapatkan hidayah. Kita kan butuh nih, tiap hari butuh hidayah, hidayah taufik, hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu berupa petunjuk-petunjuk mana yang baik, mana yang buruk, mana perintah, mana larangan. Nah, kemudian kita butuh lagi hidayah taufik, yaitu supaya kita diberi kekuatan. Wis ngerti nek niku dawuh wajib, diwenehi hidayah taufik berarti mampu untuk melakukannya. Wis ngerti nek niku perkara sing dilarang, ketika kita sudah mendapatkan hidayah irsyad, tinggal kita minta hidayah taufik supaya bisa meninggalkannya. Kita butuh banget hidayah. Dan kalau suka bohong menjadi penghalang hidayah. Yang keempat, ini dalil paling jelas bahwa bohong itu dosa besar. Ini dalil yang paling jelas. Karena Nabi memang menyebutkan bohong itu sebagai salah satu akbarul kabair. Napa? Akbarul kabair. Kabair itu dosa gede, akbarul ke sing paling gede. Berarti bohong itu termasuk jajaran dosa gede sing paling gede. Coba kita tengok ini hadisnya. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Suatu saat Nabi SAW niku ngendika dumateng para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. He para sahabat, gelem ora tak tuduhi dosa gede sing paling gede.
Ketika itu para sahabat itu kemudian menjawab, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, napa niku dosa gede sing paling gede niku? Satu, al isyrok billah. Apa? Syirik. Ini dosa besar yang paling besar, ranking 1 itu apa? Menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah sing pripun? Nyekutukan Allah sing pripun? Nyembah karo Gusti Allah ning yo ugi gelem nyembah dumateng sanesipun Allah. Salatlah iya, puasa Ramadan juga, gitu kan? Zakat naik duit-duit yo bayar, haji umroh ya ternyata bisa ngelakoni. Ning ya jimate 17. Nyi Roro Kidul ya dadi balane, gitu kan? Wit gede ya dijaluki, dialap berkahe dan seterusnya. Itu namanya apa? Syirik. Itu dosa besar yang paling besar. Ranking keduanya apa? Ternyata beliau lajeng ngendika, ukukul walidain, durhaka dumateng tiang sepuh. Masya Allah. Dosa gede yang paling gede itu adalah 1 syirik, 2 durhaka. Ternyata setelah itu, coba kalau kita itu berbicara ranking selanjutnya, wakana mutaqian fajalasa, ketika itu Nabi niku saweg jumeneng lajeng beliau lenggah, lajeng beliau niku ngabaraken. Ketahuilah yang ketiga, dosa besar yang ketiga itu qauluzur wa syahadatuzur, ucapan dusta dan persaksian palsu. Ala wa qauluzur wa syahadatuzur. Beliau bahkan mengulang lagi kalimat itu, dosa besar yang ketiga adalah ucapan dusta dan persaksian palsu. Oh, jebul dosa ngapusi niku mboten baen-baen. Ranking 3, siji syirik, loro durhaka, ketiganya apa? Ucapan dusta. Berarti masih di atasnya kalau di dalam hadis ini ternyata membunuh, berzina, mungkin minum minuman keras dan seterusnya belum dibicarakan. Ternyata ranking ketiganya sudah ucapan dusta. Ya Allah, jebul ngapusi bohong niku ternyata dosa besar. Siap mandek, siap tobat, kayaknya takut mandek itu. Nah, nonton dalil-dalil ini, alah rugi banget nek kula panjenengan niku nglomboni. Wis urung mesti nglomboni niku dadi kepenak, malah dadi saya susah dan seterusnya. Ternyata dosa besar. Ini yang keempat. Maka yang kelima nih, bohong itu, dusta itu adalah akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing jenenge akhlak kan jenenge kata. Contohnya apa? Akhlak buruk. Pengecut, bahil, apalagi gemede, gitu kan? Ini akhlak buruk ini. Ya. Judes, bawel misalnya. Ini akhlak buruk. Tapi dari sedemikian banyak akhlak yang buruk itu, yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak dusta. Sehingga disebutkan an Aisyah taqalat, dari ibunda Aisyah, beliau itu mengatakan, maka nahulukun abghadu ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal kadib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan akhlak dusta. Ini akhlak yang paling dibenci. Bahkan kita itu kalau mau hitung-hitungan saja, itu kan, coba kita rasakan sendiri dibandingkan dengan akhlak lain. Misalnya nih, jenengan duwe kanca kok kanca pelit, bahayani napa mboten? Duwe kanca kok bahil bin pelit alias medit cures kucur. Kira-kira bahayani jenengan apa mboten? Halo, bahayani jenengan apa mboten? Ora. Duwe kanca bahil itu ora bahaya, paling-paling yang jenengan ora tahu ditraktir bakso, ora tahu ditukok naki, ora tahu ditukok naki itu kenapa? Bahil. Jenengan duwe kanca kok akhlaknya pengecut, gitu kan? Bahayani jenengan enggak? Enggak bahaya nih. Kenapa? Ya paling ketika kita menghadapi problematika masalah ya kancane orang gelem belani kita, gitu kan? Berarti asal kita masih punya keberanian, sebenarnya teman kita itu tidak membahayakan kita. Ning kita kok punya teman kok pendusta. Oh, hati-hati. Bisa jadi nyawa kita terancam, bisa jadi harta kita terancam, bisa jadi keluarga kita terancam. Sama seperti berhubungan, berinteraksi kok dengan Mbah Slamet Tohari.
Bahayanya napa mboten? Ternyata karena akhlak bohongnya itu jadi menakutkan. Ternyata dia menjanjikan 50 juta mengko dadi 5 miliar, bukannya dapat 5 miliar malah dibunuh. Kenapa? Karena akhlaknya culas, pendusta. Apa yang nampak di luar tidak sebagaimana yang ada di dalam. Oh, duwe kanca, punya temen kok pembohong, hati-hati. Makanya pembohong itu akhlak yang paling dibenci Nabi. Coba kalau boleh saya tanya nih ibu-ibu, Bu, nek jenengan duwe bojo, sregep nyambut gawe, pinter golek duit ning tukang apus. Apa milih duwe bojo jangan kelalat-kelelet ora tayang duwe golek duit ning jujur. Pilih ndi? Angel temen ya, pilihannya angel temen. Lah ya pilih sing sregep pinter golek duit tur jujur. Kados niku napa mboten? Ya nek bisa sih kaya kowe wong kadang pilihannya anane gur loro kaya kowe tok, maka pilihlah yang jujur. Sekalipun mungkin kelalat-kelelet golek duit ora yang bisa didandani ning nek wis akhlake itu culas pendusta, oh jenengan siap makan hati. Pinter golek duit tapi jebul nang kanan-kanan mbuh karo wong wadon ngendi gitu kan dan seterusnya. Macem-macem problemnya. Orang kalau tipikalnya pendusta itu seperti itu, maka dusta itu akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu punya teman kok ternyata tadi bahil, pengecut gitu kan dan seterusnya. Sono enggak masalah orang bahaya ini jenengan duwe kanca anu pendusta, jenengan kudu hati-hati. Mungkin bisa membahayakan hartanya jenengan, mungkin bisa membahayakan nyawanya jenengan, bahkan mungkin bisa membahayakan keluarga dan seterusnya. Ini yang kelima, kaum muslim. Yang keenam, nek dusta kok kaitannya dengan harta, hati-hati. Dusta penghapus keberkahan harta yang kita miliki. Maksudnya nopo? Jenengan bohong-bohongnya kok untuk melakukan tipu daya sehingga kemudian mendapatkan duit, mendapatkan harta. Ketahuilah harta yang didapat dengan kedustaan, harta yang didapat dengan tipu daya, harta yang didapat dengan manipulasi, harta yang didapat dengan kebohongan, itu harta yang dicabut keberkahannya oleh Allah. Nek enten harta kok mboten berkah, berarti harta itu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak membawa kebaikan bagi orang yang memakannya, orang yang berada di dekatnya. Hari ini kita juga nih lagi banyak nih berita di televisi pejabat yang melakukan manipulasi, penyelewengan, penyimpangan terhadap harta pajak, bea cukai dan seterusnya. Sugih gitu kan. Safe deposit boxnya saja itu sampai 37,5 miliar, asetnya sekian, rumahnya di mana-mana. Barang dempak namaring anake ndugal, senenge menganiaya orang dan seterusnya. Kenapa? Harta yang didapat dari kebohongan Allah cabut keberkahannya. Sama kita, bisa jadi gitu ketika kita itu kok golek duit kok ora urus sehingga direwangi apus-apus dan seterusnya. Nanti dapat duit sih iya, ning ora berkah. Didahar nang ilatah nggih enak, bisa mangan enak. Teng padaran kerasane ya tuwuk wareg. Ning bareng ana suara adzan wetenge wareg awake sehat, dadak dengkule jere asam urat. Digawa maca Quran jerem mripate bruwet silae mumet, digawa ngaji ngantukan gitu kan. Ngapunten lho nggih mboten sing ngantuk. Jebulan hartane ora berkah sehingga ketika jadi energi di badan itu tidak menguatkan untuk beribadah. Naudzubillah. Makanya disebutkan nih, apa iya harta yang didapat dengan kebohongan itu Allah akan cabut keberkahannya. Ini ada satu hadis sebagai satu kasus saja. Ini kasusnya dalam jual beli. Nanti dalam hal apapun juga sama. Begini kaum muslimin. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pedagang, pembeli itu masih memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Hak khiyar niku napa? Boleh melanjutkan atau membatalkan transaksi jual belinya. Sekalipun sudah deal-dealan, asal urung pisah, niku lah nyong ora sidalah. Itu masih boleh, asal belum berpisah. Nanti juga ada khiyar syarat suatu saat. Nah, kita lewati yang kaitannya dengan yang kita bahas ini nih.
Fa in sodako wabayana, nek pedagang kok sodako, jujur, wabayana, menjelaskan kekurangan barang dagangannya, cacat barang dagangannya, ruziko barokata bai'ihima. Allah akan berikan rezeki yang berkah dari transaksi jual belinya. Ning kosok wangsulipun wa ing kadzaba wa katama, nek pedagang kok kadzaba goroh wa katama, menyembunyikan cacat kekurangan barang dagangannya, muhiqo barokatu bai'ihima, Allah cabut keberkahan dari transaksi jual belinya. Oleh bati si oleh bati, batine gede si batine gede, ning ora berkah. Nek dadi pedagang ora jujur, nek ora dadi pedagang kok ternyata menyembunyikan cacat barang dagangan. Batine kepripun? Gede, ning ora berkah. Sama, nggak cuma pedagang, ini ada ASN, dia itu decision maker, pengambil keputusan. Ternyata justru dengan kekuasaan dan jabatannya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Hati-hati, apa yang didapatkan dari keculasan, dari korupsi, dari tipu daya, dari manipulasi itu tadi, Allah akan cabut keberkahannya. Ditulangaken maring bojone, bojone dadi hedon, senenge pamer kemewahan, tidak punya empati simpati terhadap orang yang susah, disuapkan kepada anak-anaknya, anak-anak malah dadi atine atos bergajul, susah dinasehati, enggan untuk beribadah. Ternyata berawal karena harta yang kita miliki didapat dari kebohongan. Na'udzubillah. Ini yang keenam. 7 dalil yang menunjukkan bahwa dusta, bohong itu dosa besar. Dusta itu sifatnya wong munafik. Sementara sing jenenge wong munafik niku derajate niku paling asor benjing teng dinten kiamat. Wong kafir niku tesi mesending, tesi di atase wong munafik. Wong munafik itu langkung asor tinimbang orang-orang kafir. Kenapa? Karena disebutkan innal munafiqina fi darkil asfalin minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kelak akan ditempatkan di dasarnya neraka. Lah tandane wong munafik niku, salah satunya niku senenge goroh. Di dalam Sahih Al-Bukhari ini, ayatul munafiki salasun, tandane wong munafik niku enten telu. Siji, idza hadasa kadaba, nek omongan senenge goroh. Idza wa'ada ahlafa, yen janji senenge mblenjani. Idza tumina hona, yen dipercaya malah hianat. Kuwi tandane wong munafik. Maka kalau hari ini kita kok ternyata senang ngomong-ngomong bohong, hati-hati tuh, benih-benih kemunafikan ada di dalam diri kita. Na'udzubillah. Kita harus segera berhenti, kita harus segera bertobat. 8. Bahkan dusta itu secara spesifik disebut sebagai sebab siksa kubur. Bohong ini. Ya, coba kita tengok nih hadisnya nih, Masya Allah, ini semoga menjadi nasihat bagi kita semua nih. Di dalam Sahih Al-Bukhari ini kaum muslimin. Suatu saat Nabi SAW niku ngimpi. Di dalam mimpi itu beliau diajak jalan-jalan oleh 2 orang yang ternyata dalam perjalanan itu dinampakkan kepada beliau berbagai macam bentuk siksa kubur. Ingat, mimpi seorang nabi itu setara dengan wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim niku mimpi untuk menyembelih putranya, ya ternyata memang itu perintah dari Allah. Ini Nabi mimpi apa? Dinampakkan kepada beliau berbagai bentuk siksa kubur. Di antara bentuk siksa kubur ini, idza rajulun jalisun wa rajulun qaimun biyadihi kalubun min hadid. Beliau niku mirsane enten tiang kalih sing siji lenggah duduk, yang satu berdiri. Lah orang yang berdiri itu di tangannya ada kalubun min hadid, kalub dari besi. Kalub itu besi bengkok yang ujungnya lancip. Napa nek besi bengkok ujungnya lancip niku napa? Bahasa kita itu gancu. Ngertos gancu? Mboten ngertos gancu?
Itu yang dikandi-kandi niku cok enten tulisan jangan digancu. Niku kan nek kuli panggul niku biasanya nyekeli karung dan niku digancu dicantol. Summa yaf'alu bisidqil ahor mislu dalik. Kemudian pipi sebelah kanan sudah diterocok sampai jebol ke tengkuknya, genti pipi sebelah kiri. Dimasukkan besi bengkok ujungnya runcing itu, diceneng tarik sampai tembus ke tengkuknya. Bareng loro-lorone wis jebol wis sobek, pipi sebelah kanan kembali seperti semula. Wal yalta'imu sidquhu hada wa ya'udu wa yasna'u mislahu. Pulih seperti semula, diterocok lagi seperti itu. Yang sebelah kiri pulih lagi seperti semula, diterocok lagi seperti itu. Terus diperlakukan seperti itu. Maka Nabi kemudian bertanya, man hada, ini siapa? Ada orang kok disiksa seperti itu kenapa? Setelah perjalanan selesai, maka Nabi mendapatkan jawaban. Amaladhi ra'aitahu yusakku sidquhu. Wahai Muhammad, adapun orang yang engkau lihat dia itu tengah diterocok mulutnya sampai jebol ke tengkuknya, fakadzabun. Mereka itu adalah tukang bohong. Kadzabun. Yuhadisu bil kadbati, omongannya itu senantiasa bohong. Wa tuhmalu anhu hatta tabluhul afaq, kemana-mana dia itu mengumbar kebohongan. Wa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah, di kuburnya akan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kiamat itu 500 tahun lagi, berarti orang itu dikuburnya selama 500 tahun ya sudah diterocok jebol, kemudian pulih seperti semula, diterocok lagi jebol lagi, terus seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini cukup menjadi dalil bahwa yang namanya bohong itu dosa gede. Nek bisa kita berusaha untuk menjauhi. Siap? Uslah, pokoknya leren lah aja ngapusi. Segetir-getir kejujuran itu masih lebih baik daripada semanis-manis kebohongan. Jujur pahit? Jujur pahit? Pahit, Pak. Jenengan salah kok, jenengan jujur ngaku kesalahannya, saya yakin pahit getir. Tapi itu lebih baik daripada jenengan bohong. Bohong itu ya mungkin manis, tapi manisnya sebentar. Penderitaannya itu lama, kaum muslimin. Ini ke-8. Nah, yang ke-9, dusta itu akan menggiring seseorang ke neraka, Pak. Dari satu kebohongan digiring, akhirnya masuk neraka. Nih di dalam Sahih Al-Bukhari, iyyakum wal kadiba, jauhilah oleh kalian itu kebohongan. Kenapa? Innal kadiba yahdi ilal fujur. Yang namanya bohong itu akan mengarah kepada kejahatan-kejahatan. Awalnya bohong, nanti bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Coba kalau kita renungi Mbah Slamet Tohari, kan awalnya cuma bohong. Bohong apa? Bohong apa? Mengaku bisa menggandakan duit. Ternyata orang dari berbagai kota itu pada datang. Store 50 juta, 50 juta. Yang namanya orang setor berarti kan nunggu janji. Janjinya apa? 50 juta jadi pinten? 5 miliar. Datang maning teka mengomai Mbah kepripun Mbah pun enten apa dereng niku sing dijanjikaken 50 juta dadi 5 miliar. Bola-bola datagih pikiran jahatnya mulai muncul. Bola-bola nagih. Yo wis yo siki maring kebon. Kita akan lakukan ritual membuka dompet gaib. Disuruh minum, gitu kan? Minum, ternyata minuman itu sudah dibubui racun. 5 menit kemudian sudah tidak sadarkan diri, dibunuh, sudah. Ternyata keesokan harinya lagi, yang sudah setor lagi, datang lagi, nagih lagi, diperlakukan lagi seperti itu sampai 12 orang kemudian dibantai, dimbalun wanayasa. Masya Allah. Artinya benar yang disabdakan oleh Nabi, hati-hati dengan kebohongan. Kenapa? Innal kadiba yahdi ilal fujur. Sing jenenge bohong itu mengantar kepada kejahatan-kejahatan. Berawal dari bohong orang itu bisa jahat. Makanya hati-hati kaum muslimin. Wis lah, pokoknya latihan jujur dalam kondisi apapun, sekalipun pahit, sekalipun sistem yang ada juga penuh dengan kebohongan.
Wa inal fujuro yahdi ilan nar. Sementara yang namanya kejahatan itu akan menggiring seseorang kepada neraka. Inna rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang itu bermula dari satu kebohongan, ternyata untuk menutupi bohong satu harus ditutupi dengan bohong kedua. Bohong kedua harus ditutupi dengan bohong ketiga. Bohong ketiga harus ditutupi dengan bohong keempat. Bahkan kadang harus mengajak orang lain ikut bohong. Mengajak anak buahnya bohong. Anak buahnya bohong. Sampai kemudian kebohongan itu menjadi sistem yang carut marut. Seperti yang kadang kita rasakan seperti itu. Menurut Mahfud MD kan gitu, 349 T uang Departemen Keuangan itu tidak jelas jeluntrungnya, dicuci sedemikian rupa. Tapi karena ini sudah sistemik, andai dibongkar satu kebohongan, ini nanti akan ketahuan bahwa ternyata kebohongan-kebohongan itu melibatkan banyak kebohongan yang lain. Masya Allah. Dari situ kaum muslimin, 9 dalil ini cukup menunjukkan bahwa sing jenenge bohong dosa gede. Nek dilakoni teng luar Ramadan dosa, dilakoni teng bulan Ramadan dosa dan merusak pahala puasa. Yuk mandek, yuk bertobat, yuk istighfar, yuk jaga lisan. Siap? Setidaknya di separuh bulan Ramadan ini, ayo, ini gue latihan. Syukur mangke masih bisa kita jaga nilai lisan kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Nah baik, Bapak Ibu kaum muslimin, itu tadi 9 dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bohong itu dosa besar. Sekarang mari coba kita kenali sing jenenge perkara sing masuk kategori bohong sing kaya ngapa. Yuk kita coba kenali deh bentuk-bentuk kebohongan yang terlarang. Satu, termasuk dusta ngomong atas dasar prasangka. Saya tunjukkan dulu nih dalilnya, nanti saya contohkan. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, iyyakum wadonna, jauhilah oleh kalian itu prasangka. Kenapa? Fa inna donna agdabul hadis. Karena yang namanya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Punate krungu enten wong cerita ngene cerita mblek ketupuk banget, mantep banget. Weh, mau kaya iki kaya wong li jebul kaya iki. Nah. Barang kemudian ditakoni, "Rikanu pancen ngerti temenan apa? Memperen." Napa? Memperen bahasa Indonesianya siapa memperen? Beda lagi, memperen. Ternyata itu baru dugaan, itu harus prasangka saja. Kita punya prasangka terhadap orang, diceritakan. Ketahuilah, prasangka kok diceritakan kepada orang itu akdabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Jadi yang berprasangka tok ning ora diomongaken masih mending, ning nembe prasangka jenengan sudah ceritakan kemana-mana. Hati-hati, itu masuk kategori akdabul hadis, sedusta-dusta ucapan. Ini bentuk pertama. 2, termasuk dusta mengaku melihat apa yang tidak dilihat. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, inna min afrol firo, termasuk di antara bentuk bohong yang paling bohong, ayuriya ainaihi malam taro, engkau mengaku melihat padahal sebenarnya engkau tidak melihat. Oh ceritanya jan mantep banget. Wih, mau nang alun-alun ana bakul bakso keserempet truk. Juan, baksone mambrah-mambrah salun-alun gitu. Jenengan anu weruh dewek apa jere. Alah jebul jere. Sing jenenge jere itu kadang nilainya 50-50, 50-50, bisa bener bisa ora. Andai bener ya mungkin jane ora sengedap-edapi sing diceritakna. Jebul sing wutah ki baksone gur semangkok. Ning ngene cerita mau kepripun? Baksone wutah mambrah-mambrah saalun-alun. Wong jen kena bakong paling keserempet cok ketuwil terus mangkoke wutah siji wae ngene cerita nulu jan mambrah-mambrah saalun-alun. Ini masuk kategori afrol viro, bohong yang paling bohong. Wis tahu kados niku napa dereng? Oh, urung, alhamdulillah. Menang bae berarti urung tahu gitu kan, alhamdulillah. Oke, yang ketiga nih, termasuk nih.
Termasuk dusta yang tercela mengaku bermimpi padahal tidak bermimpi. Nah, ini penting nih dipahami. Mimpi di dalam Islam itu punya nilai. Jadi jangan dikira loh mimpi itu sekedar kembang tidur, enggak Pak. Apalagi kok ngimpi ketemu dengan Nabi SAW. Masya Allah, itu pertanda orang yang mimpi itu orang yang soleh, orang yang hatinya baik. Lah enten yang ngaku ngimpi ketemu Nabi kok ternyata tidak mimpi. Itu guru apus-apus dok. Oh, ini tercela banget, ini dosa besar nih. Ya, mantahalama bihul min lam yarohu. Siapa yang mengaku bermimpi padahal sebenarnya dia tidak bermimpi, kulifa ayakida baina sya'irotain wala yaf'al. Orang itu kelak pada hari kiamat itu diperintahkan untuk menyatukan 2 biji gandum dan dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini maksudnya adalah satu tuntutan yang tidak mungkin untuk dilakukan. Ini menunjukkan dosa. Jadi ngimpi itu jangan dikira loh, di dalam Islam mimpi itu punya nilai. Sampai disebutkan begini nih, kita bicarakan tentang mimpi, sedikit kita melebar ini ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, idak taroba zaman lam takat takdibu ru'yal mu'min. Jika zaman sudah semakin dekat kepada hari kiamat, nyaris mimpi orang beriman itu tidak pernah dusta. Maksudnya gimana? Allah jadikan di akhir zaman itu mimpi sebagai pengganti wahyu, sekalipun nilainya itu tidak sama dengan wahyu kenabian, karena kenabian itu ya wahyu itu terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW pun boten enten wahyu melih. Anane ya wahyu saputra karo wahyu tapi kalau wahyu dari langit itu sudah tidak ada sejak meninggalnya atau wafatnya Nabi SAW. Dan sebagai gantinya apa? Mimpinya orang beriman. Maka disebutkan wa ru'yal mu'min juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang beriman itu senilai 1/46 bagian dari kenabian. Oh, ternyata ada nilainya tuh. Berapa? 1/46 bagian kenabian. Kalau kenabian itu kan wahyu. Nah ini kalau mimpi orang beriman ya bukan wahyu, nilainya gur 1/46. Tapi itu masih luar biasa. Maka kita tidak boleh menyepelekan mimpi. Cuma, nah ini yang harus dipahami. Mimpi itu ada 3 jenis. Dan jenengan nanti kenalin. Ya. Kata Nabi gitu. Ar-ru'ya salasun, mimpi itu ada 3. 1, hadisun nafsi. Basa Jawane, mimpi amarga kegawa kelu. Ini namanya hadisun nafsi. Apa? Kegawa kelu. Paham? Esuk-esuk jenengan medal saking dalam weruh ula gede ageng lungker. Nganti saking kami gilane wengi-wengi ngimpi doyok-koyok ula. Niku kegawa kelu. Jenengan dolan maring BRI weruh pegawai ageng ngatung duit akeh banget. Wengi-wengi ngimpi udan duit. Niku jenenge ngimpi kegawa kelu. Bisa diwami? Nah sing kaya gue ora ana maknane. Gitu ya. Nah yang kedua, watahwifu syaiton. Kadang ada mimpi yang merupakan teror dari setan, bentuk gangguan setan. Makanya kadang ada orang itu diindikasikan diganggu setan itu apa? Sering mimpi buruk. Mungkin sering ditekani wong awake gede dhuwur kemudian ngoyok-koyok kayak arep menyiksa dan seterusnya. Bisa jadi itu tahwifu syaiton, teror dari setan. Nah yang ketiga, ini mimpi yang ketiga adalah busro minallah, merupakan kabar gembira dari Allah, petunjuk saking Gusti Allah. Jenengan mungkin arep bisnis kemudian salat istikharah nyuwun dipilihaken dening Allah bisnis napa sih sing kudu ditekuni gitu dan seterusnya. Malam harinya kemudian seperti ada petunjuk dari Allah. Nah itu namanya busro. Jadi mimpi itu ada 3. 1 apa? Kegawa kelu. 2, teror dari setan. 3, kabar gembira dari Allah. Lah lajeng Nabi ngendika, "Faman ra'a syai'an yakrahuhu." Sinten tiake kok ngimpi sing ora disenengi, maksudnya menakutkan, mimpi buruk, fala yakussahu. Ojo cerita-cerita, ora usah diceritakan. Nek ngimpi ala niku jenengan sidem, aja cerita.
Sebab naik cerita bisa nanti jadi kenyataan, ya. Jangan cerita ala ahadin kepada seorang pun, fal yakum fal yusoli. Mending jenengan wungu wudu salat. Nah, insya Allah mimpi buruk itu tidak akan jadi kenyataan. Jadi ora terus bantale diwalik turu maning. Angger kita kan diwaring, oh angger ngimpi ala, bantale diwalik, engko terus turu maning. Jere karepe kepripun? Sing wingi diceritakan Ustadz Abu Umar Abdullah. Oh ngimpi doyok koyok preman, angger bantangi bantale diwalik genti ngoyok koyok preman. Ngimpi kelangan duit tangi bantale diwalik men dadi ngimpi oleh duit. Kayak gitu. Enggak ya, tadi perintah Nabi gimana? Kalau mimpi buruk jangan cerita kepada orang-orang, bangun dan kemudian sholat. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Gitu. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin. Tadi sampai poin ketiga nih, bentuk-bentuk kedustaan. Yang keempat nih, tadi termasuk dusta yang tercela, dusta sekedar untuk melucu. Kita kan zamannya gitu, banyak orang suka ngeprank orang lain supaya jadi ketawaan dan seterusnya. Hati-hati nih. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan, wailul lil ladzina yuhaddisul qaum summa yakdzibu liyudhikahum. Wailul lahu wa wailul lahu. Ini wailnya itu ada 3 nih di dalam hadis ini. Wailun, wailun. Artinya apa? Celakalah. Celakalah orang yang berbicara kepada suatu kaum kemudian berbohong sekedar supaya dianggap lucu. Celakalah dia. Didoakan celaka 3 kali oleh Nabi. Padahal ngeleweh. Ngelucu ngapusin ning anu sekedar ngeleweh. Itu saja didoakan buruk sama Nabi. Artinya ini sesuatu yang tercela. Makanya termasuk tanda sempurnanya iman nih, la yu'minul abdul imana kullah. Tidaklah seorang hamba sampai kepada derajat iman yang sempurna hatta yatrukal kadiba fil muzahi, sampai dia bisa meninggalkan bohong sekalipun sedang bergurau, wal miro'a wa ingkana sodikon, sampai dia siap orang ngeyel sekalipun dalam posisi benar. Ada 2 tanda orang yang sempurna imannya, ngeleweh ora goroh, meninggalkan debat sekalipun dalam posisi benar. Nah kita lagi salah bagian ngeyel baik gitu kan, ya pertanda berarti jangan orang iman seperti itu. Orang yang sempurna imannya sekalipun benar orang ngeyel. Orang yang sempurna imannya tandanya gimana? Orang ngapusi sekalipun bergurau. Itu. Ini kaum muslimin. Terakhir nih yang kelima. Termasuk dusta, nek krungu apa bae langsung diceritakna. Ini termasuk sebagai orang yang suka berdusta nih. Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang itu disebut pendusta ayyuhadisa bi kulli masami'a, jika dia itu menceritakan segala yang dia dengar. Lah kudune kepripun? Sing jenenge wong beriman kudune dadi filter. Filter sih napa? Jadi saringan. Krungu apa disaring disit. Kira-kira kabar sing kula panjenengan pirengaken niku bener apa ora, apik apa ora, hoak atau bukan. Disaring dulu. Enggane bener tun apik, kira-kira manfaat nek disebar dumateng tiang sanes napa mboten. Apika angger ora migunani kanggo wong akeh ora usah diceritakna. Apalagi ternyata kabar yang kita dapatkan hoax, kabar yang kita dapatkan itu ora bener, ora apik. Ya jangan sampai kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Wong genah wong liya ngrendengi jenengan ngrungokna terus disampaikan lagi kepada orang lain. Ya sudah, ini menjadi kegaduhan. Nah kalau bisa kita jadi filter itu tadi. Jentik kita ya juga sama. Mungkin jenengan dari grup WhatsApp krungu iki ana artikel apik banget, langsung di-share kemana-mana. Ternyata itu kebohongan. Berarti jari-jari kita pun disebut sebagai jari pembawa kebohongan. Hati-hati. Nah, inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah,
Ancaman ketika kita bohong tadi sudah kita sebutkan ada 1 sampai 9, dan ini contoh-contoh bentuk kebohongan 1 sampai 5. Tadi ya, ngomong dari kur sekedar jere ya aja giri dicerita. Nah, ngomong jebulan sekedar baru prasangka ya kalau bisa ditahan lah, jangan kemudian diomongkan karena itu semua juga masuk kebohongan-kebohongan. Nah, sekali lagi kalau kita simpulkan sing jenenge bohong jebul dosa gede. Saya ulangi, bohong itu gimana? Dosa besar. Dilakukan di bulan Ramadan, dosa dan merusak pahala puasa. Nah, sekarang kita latihan. Mulai saking perkara sing cilik-cilik. Sekalipun karo putu ngeneng-nengi, putune rewel, nangis, baik. Ya jadi lombok. Cep menang mengko angger menang tok tukokna es krim. Ya kira-kira bocah pancen menang yen jenengan tukokna es krim aja kurung lombo-lombo tok. Mbok mengko kepripun? Mengko kepripun? Ternyata merasuk nih di dalam hati cucu-cucu kita itu, anak-anak kita itu tadi. Oh sing jenenge wong tua jane tukang apus ya. Angger nangis jere angger menang ditukokna es krim, barang menang jebul ya kelalen, etok-etok kelalen ora ditukokna gitu kan. Lah nanti mbok gedene dadi tukang apus gitu kan. Ternyata karena salah kita di dalam mendidik anak-anak kita. Yuk kita latihan dadi wong jujur sekalipun pahit. Siap? Jujur pahit apa getir? Pahit. Tapi setelah itu tentrem, tenang, bahagia. Dusta itu manis? Ya. Tapi manisnya sebentar, kesusahan, kegelisahannya lama. Na'udzubillah. Ya mungkin ini saja dulu kaum muslimin rahimakumullah. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ampun dicontoh Mbah Slamet nggih. Dan saya itu merasa miris gitu loh. Maksudnya mirisnya gimana? Jebul nang wong Banjar anak sing duwe watak seperti itu kan jebul medeni. Ternyata bisa membunuh sampai 12 orang dan seterusnya. Wong desa maning. Ya Allah, ternyata bisa sampai seperti itu. Ternyata berawal dari apa? Kebohongan. Mulanya latihan jujur supaya kita tidak terjerumus kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Makatan kaum muslimin rahimakumullah nyuwun gunging papunten, mbok atur kawula mboten pranani penggalih. Ada pertanyaan? Oh ya, silahkan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusta? Oh ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita kembali kepada hadis ini nih, supaya menjadi nasihat bagi kita. Ya nanti sebenarnya satu kondisi zaman hari ini mungkin banyak sesuatu yang ternyata mungkin bertentangan dengan perkara syariat, cuma karena sudah sedemikian masif ya, sehingga kemudian kita merasa nyaman-nyaman saja. Saya baca, wailul lil ladzina yuhaddisul qaum ini. Celakalah orang yang berbicara kepada suatu kaum sumayakdibu liyudhikahum. Kemudian dia bohong hanya sekedar supaya dianggap lucu. Ya. Ternyata beliau kemudian mendoakan kedua kalinya, wailullahu, celaka dia. Ternyata beliau mendoakan dengan yang ketiga kalinya lagi, wailullahu, celaka dia. Masya Allah. Ini berarti bukan perkara yang sepele. Lah apakah seorang muslim nggak boleh gelebeh, nggak boleh bergurau, nggak boleh bercanda? Boleh, tapi tetap harus jujur. Mungkin pernah saya ceritakan, Nabi SAW ya juga kadang gelebeh. Pernah kan? Pernah nih satu saat ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mbok kula nyuwun tulung jenengan dongake men kula niku mlebu surga.
Ana wong nini njaluk mlebu surga. Dijawab sama Nabi, ngapura nek ora anak nini ku mlebu surga. Dijawab sama Nabi seperti itu, jojal. Nini ku ketinggalan kepripun? Telangsa banget lho bali itu karo mrebes milih jebul ora anak nini mlebu surga, gitu kan. Setelah orang ini itu kemudian beliau itu tersenyum, katakan pada sahabat, itu panggil lagi tuh nenek tadi. Nek, maksudnya begini, nggak ada nenek-nenek masuk surga sebab nanti penghuni surga niku surunge mlebu surga arep dadi nom maning. Sekalipun nang dunia raine wis pating bridut, rambutnya putih kabeh, alise wis nutupi mripat, bungkuk, napa melih? Wis pokoknya jan ora menarik belas. Ning ngarep mlebu surga kepripun? Dijadikan umur belasan tahun sehingga kemudian seperti muda lagi. Maksudnya kados niku. Wah, nenek tadi kemudian jadi bergembira. Ini ngeleweh, tapi ngelembehnya kebenaran. Pernah juga ada seorang wanita lagi datang kepada Nabi, ya Rasulullah. Dia cerita, bojo kula niku tiyang kebangetan. Dia itu kados niki. Wis pokoknya diceritakan. Dan Nabi niku terus nglewehi, gitu kan. Mbok bojone Rika sing mripate anak ireng-irenge kae, gitu kan. Wah niki sing bojone niku ora trem mboten ya Rasulullah, bojo kula niku normal, mripate niku bener. Ya anggere mripate normal malah kudu ana ireng-irenge. Nah ini kan ngeleweh, tapi ngelewehnya juga kebenaran, tidak kebohongan. Oh ternyata Islam membolehkan berguru, boleh ngelucu, boleh ngelawak. Ning ojo gelewean sing ngapusi. Apa maning gelewehane babagan surga, babagan neraka, babagan urusan agama bisa menyebabkan kekufuran. Sementara kadang di televisi seperti itu, aduh ini gelewehnya bahaya ini, dia bercerita malaikat itu lagi ngobrol dengan penghuni neraka tapi bentuk tipu daya. Ini bahaya, sekedar dianggap lucu tapi ternyata bisa mendapatkan doa buruk dari Nabi. Wailullahu, celaka dia. Lah kalau kita itu nonton, maka kita pilah-pilah. Nek nonton lawakan kok gelewehan babagan agama, mengolok-olok agama, menakwilkan Al-Quran atau mungkin kehidupan akhirat dengan sekehendak hatinya, sekedar dianggap lucu, kita pilih tidak ikut nonton. Kenapa? Karena kita ketika mendengar dan menonton perkara yang memang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, maka kita akan termasuk bagian dari orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah itu tadi. Maka silakan nonton lawak, silakan, tapi lawakan yang kira-kira tidak ngeluweh sing bahayani iman, bahayani agama kita. Paling gitu. Nah, silakan jenengan kemudian dipilah-pilah, oh berarti sing lah, silakan. Kados niku Bapak. Ada yang lain? Kayaknya wis lemes banget wis lemes banget. Oke lah, cukup ini. Baik, kaum muslimin mungkin ini dulu lah kaji kita di kesempatan sore hari ini. Kita berharap nih 15 hari ibadah yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan, semoga Allah menerima menjadi amal soleh bagi kita semua. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana, Allahumma taqabbal minna qira'atana, Allahumma taqabbal minna shadaqatana, Allahumma taqabbal minna kullu amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, bacaan Quran kami, infak kami, sedekah kami dan seluruh amal-amal kami ya Allah. Demikian kaum muslimin, monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.